Jangan. Saya pernah dengar hadis kalau misalkan untuk pasangannya orang tua kita itu kan akan menjadi mahram keluarga. Begitu juga dengan orang tuanya pasangan kita. Apabila kalau orang tuanya pasangan punya beberapa pasangan, apakah extend ke situ atau hanya orang tua kandung dari pasangan kita? Iya. Kan mertua antum adalah fulan dan fulana. Ya kan? Mertua antum adalah fulan dan fulana, ya kan? Nah, sementara fulan ini, mertua antum laki-laki, punya istri lagi. Ya, si ibu A, ibu B, ibu C, taruhlah. Ada hubungannya sama antum? Ada hubungannya sama istri antum? Secara darah? Ya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Apalagi antum sebagai mantu. Paham ya? Jadi yang ada hubungan kemahraman adalah mertua. Mertua adalah ayah dan ibu istri kita. Ya. Pulang safar mampir ke masjid ikut berjamaah, apakah sudah mencukupi sholat sunat pulang safar? Iya. Iya. Kan dianjurkan 2 rakaat. Kita langsung bahkan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Gitu ya. Sama seperti ketika antum belum sholat, antum datang ke masjid, ternyata belum adzan subuh. Antum mau ngapain ini? Ternyata belum adzan subuh, berarti kan masih sepertiga malam. Belum subuh kan? Masih boleh sholat tahajud? Masih. Kebetulan antum belum sholat tahajud. Atau baru 2 rakaat. Tahajud kan 8 ya. Nah, antum sholat tahajud 2 rakaat. Ya. Nggak lama adzan. Apakah perlu tahiyatul masjid lagi? Perlu? Tidak perlu. Karena sudah 2 rakaat. Sudah mencukupi. Beda ketika antum datang ke masjid, belum azan subuh, antum ingat, belum sholat witir. Antum sholat witir 1 rakaat. Ya, antum sholat witir 1 rakaat. Apakah antum perlu tahiyatul masjid? Perlu, karena kan baru 1 rakaat. Tahiyatul masjid kan 2 rakaat. Kalau 1 rakaat, ya belum memenuhi. Ya, maka ini mirip dengan pertanyaan ini. Kan sunnah ketika kita pulang dari umroh, pulang dari haji, pulang dari Surabaya, pulang dari Makassar, sebelum ke rumah kita mampir masjid terdekat, sholat 2 rakaat. Apapun, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, mau sholat apapun, pokoknya sholat 2 rakaat di masjid terdekat sebelum kita pulang ke rumah saat baru saja pulang dari safar. Barangkali ini salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jarang kaum muslimin yang mengamalkan sunnah ini. Ya, saya menghitung ada beberapa belas, bahkan beberapa puluh ya, sunnah-sunnah Nabi yang fikih seperti ini ya. Kalau yang besar ya banyak sekali. Seperti azan Abu Mahdura ini sudah tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, salah satunya ini. Ya. Wallahu. Ada lagi? Silakan. Kalau istri sholat wajib, suami masuk jadi imam, boleh? Ya harus dari awal. Misalkan suami keluar, hujan lagi, pas balik istri lagi sholat, langsung jadi imam suami. Butuh dalil, saya tidak tahu ada dalil. Kayak Rasulullah yang
Iya, iya. Apa bisa karena ini masalah ibadah mahdhah ya. Jangan pakai kias. Itu kan berarti kias kan? Saya tidak tahu ya. Kalau istri belum sholat, ya iya. Bahkan walaupun suami pulang untuk sholat ba'diyah duhur misalnya. Istri jadi makmum sholat duhur. Bolehkah? Boleh. Bila istri membeli rumah untuk anak-anak yang akan berumah tangga dengan hasil kerja sendiri, tapi suami tidak setuju dan istri jadi beli, apa ini termasuk tidak taat pada suami? Iya, mestinya yang seperti ini jangan terjadi ya. Walau bagaimanapun juga suami adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun itu duit sendiri, duit si istri. Alangkah baiknya musyawarah, diskusi. Agar suami tidak tersinggung, tidak marah. Karena salah satu ancaman bagi istri dari Allah adalah ketika suaminya tidak ridho kepada dia, tersinggung dengan dia, walaupun itu harta istrinya. Wajibkah memberi kepada istri kalau bapak anak adalah bapak tiri karena selama ini taunya bapak kandung? Untuk berbuat baik itu tidak usah terhalang ya. Kalau sekedar berbuat baik, mau kandung, mau tiri, mau ini, mau itu, kalau berbuat baik. Tapi kalau secara mahram, waris, wali harus dibahas. Ya. Ayah tiri bukan ayah kandung ya tidak boleh jadi wali. Tidak berhak dapat waris dan seterusnya. Ya. Ayah tiri itu kan bukan ayah. Di kita aja dibilang ayah. Ya. Suami dari ibu kita itu bukan ayah. Ya secara mahram aja. Artinya secara waris, secara nasab ya nggak ada. Secara mahram ada. Nah, cuman karena kita terbiasa menyebut ayah, gitu ya. Kita punya bibi nikah dengan seorang laki-laki. Apakah laki-laki itu jadi paman kita? Tidak. Nah, cuman di kita ya disebutnya paman. Pokoknya suaminya bibi ya paman. Istrinya paman ya bibi. Salah. Ya. Cuman di kita sudah terlanjur seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Istri sudah dibuatkan usaha atau bisnis yang dikelola oleh istri. Istri mendapatkan hasil dari situ. Ya. Apakah seorang suami masih diwajibkan memberikan nafkah dari hasil kerja suami tersebut? Iya, itu kan kebetulan saja modal dari suami kan? Ya. Iya, tetap kan si istri di situ kan kerja ya. Nah, kecuali istri nggak kerja. Artinya memang ngongkang-ngongkang kaki mendapatkan dari situ. Yang kerja semuanya karyawan semua. Ya istri nggak dibikin capek lah. Secara fisik, secara pikiran. Mungkin. Tapi kalau istri dibikin capek, mikir segala macam, apalagi tenaga juga. Ya itu kan hasil keringat dia. Ya modal ya lain lagi ya kan. Emang mentang-mentang modal terus nafkah. Maka suami masih wajib menafkahi. Artinya istri butuh makan, butuh minum, butuh pulsa, butuh ini, butuh itu masih kewajiban suami. Ya, nah, tambahan dari sini. Wallahu.
apabila dikeluarkan dari pekerjaan karena difitnah seseorang, apakah Allah akan memberi ganti lebih baik? Jelas. Jelas. Ini kan musibah ya. Ketika seseorang bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa